Shalom rekan-rekan dewasa muda yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan rekan-rekan sekalian dalam ibadah online kali ini. Dan saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semuanya. Kita yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia bukanlah Allah yang mati, tetapi Dia adalah Allah yang hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kita tidak perlu gentar. Karena kita tahu bahwa Dialah yang memegang hidup kita, dan Dia pula lah yang memegang masa depan kita. Dan kalau kita ada sampai saat ini, itu adalah merupakan bukti kasih, kebaikan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita sekalian. Mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar. Karena ku tahu Dia bukan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu berupa waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga malam hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami beribadah Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada, Engkau hadir, Engkau bersama dengan kami, dan Engkau melawat kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau terangi hati dan pemikiran kami, sehingga Tuhan, di saat kami membaca kebenaran firman-Mu, di saat kami mendengar, benar-benar kami boleh semakin memahami akan isi hati-Mu, dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga Tuhan, hidup kami dalam keseharian kami boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, rekan-rekan dewasa muda yang dikasih oleh Tuhan. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Paskah. Kuasa kebangkitan Kristus terus akan membawa kita hidup dalam kemenangan dan kepastian dalam kehidupan kita. Dan inilah yang akan menjadi tema renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini, yaitu kuasa kebangkitan Kristus membawa kita kepada kemenangan dan kepastian. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, bersama-sama kita hari Minggu lalu kita merayakan Paskah. Kiranya Paskah bukan hanya sekedar menjadi peringatan atau sesuatu yang hanya kita rayakan setiap tahunnya, tapi biarlah kiranya Paskah benar-benar adalah sesuatu yang kita alami, yaitu kita mengalami kuasa kebangkitannya. Yesus Kristus telah bangkit, Dia hidup, dan Dia adalah Tuhan. Dengan demikian saudara, tidak sia-sia kita mengiring kepada Dia. Dengan demikian saudara, tidak sia-sia kita berbakti kepada Dia, kita berbuat bakti kepada Dia. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Surat 1 Korintus 15 ayat 17 berkata demikian, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pengiringan kita kepada Tuhan. Maka sia-sialah apa yang kita lakukan selama ini untuk Tuhan. Tetapi Paulus berkata bahwa karena Kristus bangkit, maka pengiringan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dengan demikian saudara, kita memahami daripada kebangkitan Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu menyatakan kuasa kemenangan. Dia telah menang atas maut. Kebangkitan Kristus berbicara mengenai suatu kepastian. Ada kepastian di dalam Dia. Di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, Paulus berbicara dan menyampaikan kepada jemaat Roma. Demikian yang dia sampaikan, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Dia bukan hanya mati dan dikuburkan selesai, tapi dikatakan sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Makanya ayat 8 tadi Paulus berkata, sebab jika kita hidup, kalau saya dan saudara hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kapan saatnya tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi yang pasti, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah saudara, ini berbicara ada sesuatu tujuan yang jelas dalam perjalanan hidup kita. Ada sesuatu yang dituju, dan itu pasti. Berarti ada suatu kepastian. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah suatu kepastian. Ayat 9 berkata, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan kita. Kalau saya dan saudara boleh menjalani hari-hari kita sampai saat ini, karena Dia, untuk Dia kita hidup. Kenapa? Karena memang Dia adalah fokus hidup kita, Dia adalah tujuan hidup kita, karena Dia adalah Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian situasi dan kondisi apapun tidak akan dapat membuat kita kecewa, bahkan sampai stres atau depresi, atau bahkan sampai ada yang merasa terpuruk. Kalau kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan kita hidup untuk Tuhan, sampai mati pun kita mati untuk Tuhan, tidak ada dasar, tidak ada alasan, tidak ada sesuatu pun dan apapun. Walaupun situasi dan kondisi real yang ada di hadapan kita secara manusia membuat kita stres, mungkin membuat kita kecewa, membuat kita depresi, tetapi karena kita punya Tuhan, Dia bangkit, Dia hidup, kita hidup untuk Dia. Dengan demikian saudara, dalam menjalani hari-hari kita, dari pagi kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, dengan situasi dan kondisi apapun, baik kita beraktivitas, baik kita di rumah aja,
tidak akan dapat membuat kita untuk menjadi kecewa, stres, depresi, ataupun juga sampai merasa terpuruk, sama sekali tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kita menjadikan Dia sebagai Tuhan. Dan kita percaya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kondisi real saat ini yang mengharuskan kita di rumah aja, itu tidak mudah, saya tahu. Bagi orang-orang yang sudah terbiasa aktif, sudah terbiasa hidupnya proaktif dalam keseharian, justru ada yang di rumah hanya saat dia istirahat atau ada saat selesai bekerja, malam harinya bersama dengan keluarga, tapi dalam keseharian dia aktif, dia sibuk, dan dia betul-betul bukan sibuk yang tidak ada gunanya, tapi betul-betul memang hidup juga dalam kesibukannya untuk memuliakan Tuhan. Nah, di saat kita dikondisikan untuk di rumah aja dalam rangka social distancing ini, tentu secara manusia itu tidak mudah, kecuali bagi orang-orang yang memang biasanya rumahan. Orang yang biasa rumahan itu adalah dia lebih senang di rumah, ya kan, daripada di luar dan sebagainya. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa seperti itu seperti anak-anak yang sedang diserat atau sedang dihukum. Nah, saudara, situasi ini yang banyak kali membuat orang merasa jadi stres. Mau bikin apa di rumah? Sampai ada yang baku seduh seperti ini. Ini sama dengan itu ternak babi. Kalau mau ternak babi, kalau kandangnya dikasih lebih kecil, maka itu babi akan lebih tanggung. Makanya sampai ada yang baku seduh, orang ini semua sejak di rumah aja kita tambah tanggung-tanggung ini. Kenapa? Karena tidak kemana-mana dan hanya makan, tidur, duduk, nonton, berdoa dan sebagainya. Pergerakan tidak begitu luas. Padahal saudara, di saat social distancing banyak hal juga yang bisa kita lakukan. Bukan berarti kita nggak bisa keluar rumah. Sebatas kita keluar dari rumah, kita bisa berolahraga. Ya kan, kita bisa bermain dengan anak-anak, dengan keluarga di luar rumah atau di halaman, tergantung di mana saudara tinggal. Rumah saudara mungkin ada halaman, bagi rumah tidak ada halaman, mungkin tinggal mencari suatu tempat yang menurut kita aman lah dengan menjaga jarak. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kondisi real saat ini yang mengharuskan kita untuk di rumah aja tidak akan membuat kita stres. Kalau kita tahu, seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma 14 ayat 8, jika aku hidup untuk Tuhan. Fokus kehidupan kita adalah Tuhan. Kita tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita harus lakukan, dan dalam keseharian itu dan apa yang kita lakukan itu semuanya untuk Tuhan, gitu ya. Dengan demikian Tuhan memperhitungkan dan tidak akan sia-sia apapun yang kita kerjakan. Yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, di dalam Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Bukan berarti kita di rumah aja kita nggak bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saudara di rumah melakukan segala kegiatan secara khusus, ada satu kualitas waktu untuk keluarga. Saudara lakukan itu dari dasar hati yang mencintai Tuhan, lakukan fokus untuk Tuhan. Itu kita sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Dan hidup kita berarti, hidup kita tidak menjadi sia-sia. Seperti yang saya katakan dalam ibadah 2 minggu yang lalu, Tuhan sedang membawa kita pada kualitas waktu. Yaitu yang pertama, kualitas waktu dengan Tuhan. Yang kedua, kualitas waktu dengan keluarga kita. Bagi yang sudah berumah tangga, dengan rumah tangga dan keluarga kita. Bagi yang belum berumah tangga, di rumah pun kita juga tinggal dengan keluarga kita. Orang tua kita, kakak adik kita, saudara kita yang lain. Dan saudara tahu, ternyata kondisi yang Tuhan kondisikan dalam kehidupan kita untuk membawa kita kepada kualitas waktu beberapa saat ini, itu ternyata adalah hukum yang terutama dan pertama. Kalau saudara baca di dalam Markus 12 ayat 30, ya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesama manusia. Itu kualitas waktu untuk Tuhan, kualitas waktu untuk keluarga adalah hukum yang terutama dan pertama. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, rupanya Tuhan mau membawa kita untuk kembali memperhatikan hukum yang terutama dan pertama ini. Karena mungkin selama ini kita sibuk untuk urusan pribadi, sibuk dalam pelayanan dan sebagainya. Rupanya Tuhan mau membawa kita umatnya untuk memahami, ayo, mari perhatikan kembali. Aku ingin mengajarkan kepadamu hukum yang terutama dan yang pertama. Kita memiliki kualitas waktu untuk Tuhan. Kita memiliki kualitas untuk keluarga, seperti yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Nah, sebelum saya
saya lanjut, saudara yang dikasih oleh Tuhan, rekan-rekan dewasa muda yang ada di rumah saat ini, sebelum saya lanjut dalam renungan pada saat malam hari ini, kita akan bersama-sama menyaksikan testimoni, kesaksian dari rekan-rekan kita, saudara-saudara kita dewasa muda dalam masa social distancing ini atau physical distancing ini atau di rumah aja ini, kira-kira apa yang mereka alami dan dampak positif apa, berkat rohani apa yang mereka peroleh. Mari kita saksikan. Shalom rekan-rekan dewasa muda. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi walaupun ibadah kita secara online saat ini. Tapi saya ingin sedikit membagikan kesaksian saya selama kita mengalami virus COVID-19 yang saat ini menggemparkan seluruh dunia, bahkan Indonesia dan juga Kota Palu. Di mana saya ingin membagikan apa yang Tuhan lakukan selama kita di social distancing. Saya ingin bagikan bahwa bagaimana Tuhan memulihkan saya secara pribadi dalam hal rohani saya, dimana saat saya banyak berdiam di rumah, khususnya apalagi waktu saya pulang dari keluar negeri, saya harus mengkarantinakan diri selama 14 hari dan saya kos di luar dari rumah. Banyak waktu saya yang terbuang dan saya bisa pakai itu untuk berdoa. Dan Tuhan berbicara kepada saya bahwa saya tidak perlu takut dan saya tidak perlu khawatir, karena Tuhan itu dialah Tuhan dan Dia menyertai saya. Teman-teman tahu bahwa saat ini usaha saya itu event organizer, dan seluruh event, seluruh acara apapun itu tidak boleh diadakan. Itu aturan pemerintah. Dan usaha jualan minuman juga tidak begitu bagus. Dimana awal bulan ini saya harus merumahkan satu karyawan saya, dan saya harus menggantikan posisi dia bekerja agar usaha ini boleh berjalan kembali. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi saya hanya bisa datang kepada Tuhan dan berdoa, dan Tuhan memberikan saya kekuatan dengan ayatnya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan saya bilang sama Tuhan, saya akan terus bekerja sesuai kemampuan saya, dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saya. Saya bersyukur dengan adanya social distancing ini, saya banyak waktu dengan Tuhan, dan saya berterima kasih kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus mengingatkan semua ayat yang pernah saya dengar, ayat yang pernah saya baca, dan bahkan ayat yang pernah saya dapatkan dari pemberitaan firman Tuhan. Dan saya dikuatkan oleh ayat Yesaya 41 ayat 10, dan juga Roh Kudus mengingatkan kepada saya ayat Masai di tahun ini bahwa di Yohanes 3 ayat 30, Yohanes 30 ayat 3 menyatakan bahwa Dia yang terbesar, dan saya harus akui dan saya percaya bahwa memang Yesus Kristus Tuhan adalah yang terbesar. Kita ini siapa? Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Contohnya seperti kemarin waktu gempa, banyak orang yang datang menolong kita, dan beberapa bulan ke depan kita masih bisa bekerja dan menghasilkan uang. Tapi saat ini kita mau lari kemana? Kita nggak bisa. Kita mungkin banyak uang dan kita bisa melarikan diri ke luar negeri. Kita mau kemana itu sekarang tidak bisa, karena semua dunia merasakan dampak ini. Tapi saya percaya bahwa janji Tuhan yang luar biasa, bahwa Dialah Tuhan dan Dia menyertai kita, itu yang menguatkan saya. Dan satu hal lagi yang saya dapatkan bahwa dari saya bersekutu dengan Tuhan, Tuhan berbicara bahwa Tuhan ingin memulihkan pribadi kita masing-masing, anak-anak Tuhan. Tuhan ingin memulihkan keluarga-keluarga Kristen, di mana Tuhan punya kerinduan bahwa Dia ingin kita selalu dekat dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Dan saya bersyukur dan saat ini saya dipulihkan untuk saya bisa bersekutu pribadi dengan Tuhan, dan banyak hal yang saya boleh dapatkan. Dan satu hal lagi juga yang saya dapat dari social distancing ini, bahwa saya bisa melayani walaupun lewat WA dan telepon kepada saudara-saudara saya yang di luar dari Kota Palu, dan juga sahabat-sahabat saya yang saat ini mereka juga khawatir, takut. Saya ingin bagikan satu sahabat saya yang sampai saat ini saking takutnya, parnonya dan khawatirnya, dia tidak bisa tidur malam, dia tidak bisa tidur siang. Dan dia berkata kepada saya, kenapa kau tidak pernah takut? Kenapa kau kayak orang tidak punya beban? Kenapa kau kayak orang yang tidak khawatir? Saya bilang, saya mau mengeluh sama siapa? Saya bukan tidak takut dan khawatir, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memberikan saya kekuatan, dan saya percaya bahwa Dia berjanji bahwa Dia menyertai saya. Dan sampai saat ini kalau saya boleh sehat, itu semua karena perlindungan Tuhan. Dan dia berkata,
saya bilang, kamu tidak perlu takut, saya bilang begitu. Berdoa sama Tuhan dan perkatakan selalu firman Tuhan yang kamu tahu, yang bisa menguatkan kamu. Dan saya memberikan ayat-ayat yang Roh Kudus ingatkan kepada saya, kepada sahabat-sahabat saya dan keluarga saya. Tapi itu justru juga menguatkan saya dan memberkati saya. Dan saya bersyukur luar biasa janji Tuhan dan luar biasa firman yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saat ini saya ingin bagi kepada teman-teman bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Yang Tuhan mau bahwa kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan, belajar berdamai dengan keadaan ini, belajar ikhlas menjalani keadaan ini, sehingga Tuhan membawa kita kepada keluar sebagai orang yang menang di dalam Tuhan. Dan puji Tuhan, selanjutnya bahwa kita tetap waspada dan jaga kesehatan. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hai teman-teman, apa kabar semua yang ada di rumah? Bagi teman-teman yang menjalankan program pemerintah di rumah aja, itu sangat pasti membosankan ya. Tapi puji Tuhan ya, sejak adanya program pemerintah untuk di rumah saja, itu membuat saya banyak belajar, membuat saya banyak mengerti sebuah waktu yang selama ini saya bekerja, saya rasa itu waktu tidak pernah cukup. Dan saya bilang, kok nggak cukup-cukup ya waktunya. Jadi seakan-akan satu hari itu full buat kerja. Tapi dengan adanya kita stay di rumah, itu membuat suatu hal yang berbeda. Kita bisa berkumpul bersama keluarga kita, dan itu ternyata menyenangkan. Kita bisa bermain dengan anak-anak, kita bisa makan bersama anak-anak. Itu merupakan suatu hal yang anugerah lah buat saya, menurut saya. Karena selama ini saya pulang kerja, begitu sudah capek, sudah malas, makan masing-masing di rumah. Terus tidur pun juga masing-masing. Nah, anak-anak juga disuruh berdoa masing-masing. Tapi dengan keadaan seperti ini, waktu kita banyak dan waktu itu sangat luar biasa Tuhan sediakan buat kita. Jadi itu saya manfaatkan di rumah buat berdoa bersama anak-anak saya. Terus kami bisa baca firman bersama, dan khususnya saya bisa ambil waktu pribadi dengan Tuhan kapan saja saya mau, karena saya memang stay di rumah dan banyak waktu untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Membuat saya menjadi pribadi yang kuat di tengah krisis ekonomi seperti ini, membuat saya menjadi pribadi yang lebih mengandalkan Tuhan setiap saat. Itulah kegiatan saya di rumah. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Shalom. Membagikan sedikit pengalaman saya selama di rumah, di mana puji Tuhan kami masih dalam keadaan sehat, saya dan anak-anak beserta suami. Di rumah itu selama kegiatan itu saya bisa menjadi seorang guru, seorang istri, ibu. Jadi saya di rumah itu saya jadi guru, mengajar anak-anak saya karena mereka belajar secara online. Jadi gurunya sering mengecek atau bagaimana. Jadi saya berusaha untuk membagi waktu untuk masak, untuk mengajar. Di situ saya bisa merasakan memang juga menjadi seorang guru itu ternyata sulit juga, memang berat ternyata. Dan selama di rumah juga itu kami bisa merasakan kebersamaan dengan suami dan anak-anak, bisa bermain bersama. Kalau yang lalu itu pasti kami ketemu biasanya nanti sore, karena anak-anak pulang sekolah sore, suami juga biasanya pulang sudah kami istirahat kalau dia lembur. Jadi pokoknya intinya sekarang dengan adanya kami di rumah saja ini, kami mengambil nilai positifnya. Kebersamaan kami dalam keluarga kami semakin rasakan, di mana persekutuan kami dengan Tuhan, kami bisa bersama-sama dan semakin dekat dengan Tuhan. Kami bisa rasakan itu, kami bisa beribadah bersama, walaupun kalau hari Minggu ibadah raya kami menonton lewat online, tapi kami sangat diberkati. Anak-anak juga tidak lupa kami ingatkan untuk menonton ibadah sekolah minggu.
mereka sangat antusias saya lihat, dan mereka sangat menikmati dengan adanya ibadah sekolah minggu lewat online ini. Walaupun mereka bilang sangat berbeda, tapi saya lihat mereka masih bisa menikmati, mereka bisa lebih bertumbuh. Setiap pagi juga tidak lupa mereka membaca Alkitab dan membaca renungan, karena sudah kebiasaan di sekolah tiap pagi begitu juga. Jadi di rumah ini saya lihat mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan, mereka menjadi lebih care satu dengan yang lain. Puji Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian dari beberapa saudara-saudari kita, rekan-rekan pengurus daripada Dewasa Muda, berkat rohani apa yang mereka peroleh, dampak positif apa yang mereka peroleh selama mereka tinggal di rumah aja. Ternyata itu membawa mereka mengalami quality time atau kualitas waktu dengan Tuhan, sehingga mereka merasa lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan, semakin mengenal pribadi Yesus, dan terus mengalami Kristus di dalam kehidupan kesehariannya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, rekan-rekan dewasa muda yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun saat ini saudara berada, kondisi real saat ini yang mengharuskan kita di rumah aja tidak akan membuat kita depresi dan tidak akan membuat kita merasa terpuruk, karena kita harus kehilangan omset dalam usaha kita, karena kita harus kehilangan income atau pendapatan, karena harus dirumahkan sementara dari tempat kerja. Saudara, suatu saat saya membaca artikel lewat share yang ada di grup-grup WA, yaitu dari Bapak Dahlan Iskan. Dalam artikelnya itu saya membaca dan bagi saya sangat bagus, ya. Dengan panjang lebar Bapak Dahlan Iskan sampaikan, ya kan. Dan artikel itu memberkati saya yang dikatakan, masih ada lagi kan yang perlu Anda ketahui tentang COVID-19? Maksudnya, kok selama ini kita semua fokus ke sana terus, gitu ya. Kita nggak pernah lepas daripada gadget, dan di gadget atau semua medsos yang kita perhatikan infonya tentang itu, dan kita semakin asik dan kita semakin terbuai dengan hal itu, sehingga Bapak Dahlan Iskan berkata, enough is enough, cukuplah, sudah waktunya sekarang untuk bangkit. Memang kita perlu kerjasama yang baik dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah saat ini, stay at home, di rumah aja. Tapi saudara, bukan berarti itu kita di rumah tanpa suatu tujuan, tanpa suatu kejelasan, yang membuat kita stres, yang membuat kita depresi, yang membuat kita semakin terpuruk. Makanya tadi di awal saya berkata, kita harus tahu, kita hidup ini untuk siapa. Paulus mengajarkan kepada kita, jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Baru-baru saja masa yang tepat saat ini kita baru-baru saja merayakan, memperingati dari Paskah, kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Makanya Paskah itu bukan hanya menjadi suatu perayaan atau hanya sekedar kita peringati, tapi mari kita alami dalam hidup kita, dalam keseharian kita, yaitu apa? Kuasa kebangkitannya. Yesus bangkit, Yesus hidup. Kita sebagai umatnya, mari kita bangkit. Kita tidak boleh terpuruk di saat kita ada di rumah, seakan-akan tidak ada hal yang kita bisa lakukan. Saudara, memang secara pribadi saya juga mendengar, bahkan melayani konseling mengenai beberapa pribadi yang dirumahkan dari pekerjaannya, walaupun dengan kata sementara. Bahkan ada yang mulai bingung dan ada yang mulai khawatir, gitu ya. Bagaimana ini? Waktu gempa 2 tahun yang lalu, tidak ada sedikit pun kegentaran saya, tidak ada sedikit pun kekhawatiran saya. Tetapi ini menjelang 1 bulan di rumah aja, benar-benar saya percaya kepada Yesus, tapi terkadang kekhawatiran itu bisa muncul. Bagaimana ini? Omset sudah menurun, dan beberapa yang bekerja, ya kan, sebagai karyawan sudah dirumahkan. Katanya sih untuk sementara. Nah, saudara, yang akhirnya itu juga membawa dampak dalam perekonomian dalam rumah tangga masing-masing. Secara manusia mungkin ada suatu kekhawatiran, muncul suatu kekhawatiran. Saudara, di saat kita di rumah aja, bukan berarti kita nggak bisa melakukan sesuatu hal. Bahkan mungkin sudah terganggu perekonomian kita, ya, kita tetap punya Tuhan. Dia hidup, ya. Nah, Tuhan mau kita bekerja sama dengan Tuhan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Nah, dalam masa seperti ini, kalau kita percaya dan kita memang mau fokus hidup untuk Tuhan. Jika aku hidup untuk Tuhan.
Tuhanku hidup, Tuhanku bangkit. Maka aku sebagai anaknya, aku sebagai umatnya, aku tidak boleh terpuruk, aku tidak boleh menyerah dengan keadaan apapun juga. Mari kita bangkit. Ya, artikel dari Bapak Dahlan Iskan berkata begini, sampai saya berpikir kreatif sekali juga idenya, good idea gitu ya. Apa yang dikatakan? Yang tukang cukur rambut, belilah baju APD katanya kan, dan bawa perlengkapan cukur saudara, pilih di bawah pohon. Setelah itu kita ini yang laki-laki rambutnya sedikit aja sudah mulai gondrong semua gitu ya. Jadi kita butuh, kan kalau ke salon orang berpikir karena dalam ruang ber-AC dan sebagainya, sedangkan kita harus menjaga jarak. Nah, dengan demikian pekerjaan akan terus berjalan, omset akan terus ada. Pepatah berkata, banyak jalan menuju Roma. Kalau kita hanya menyerah dengan suatu keadaan, dengan situasi dan kondisi, kita tidak berada di atas situasi dan kondisi yang seharusnya kuasa kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Yesus, itu akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan dan kepastian. Kita selalu berada di atas situasi dan kondisi apapun, kita jangan dibawa tekanan situasi dan kondisi. Kita harus tetap di atas situasi. Itulah yang dikatakan hidup berkemenangan bersama Tuhan dalam keseharian kita, bukan hanya dalam saat-saat tertentu, tapi dalam keseharian kita. Kenapa saudara? Karena Yesus, Tuhan kita yang hidup, ada dalam hidup kita dan selalu bersama dengan kita di setiap musim kehidupan kita, dalam segala situasi dan kondisi. Dia akan terus membawa kita kemenangan kepada kemenangan. Baiklah saudara, sekali lagi kita akan saksikan juga kesaksian daripada saudara-saudara kita dalam masa seperti ini saudara. Bukan berarti mereka tidak mengalami, mereka juga mengalami bagaimana mereka kehilangan income, pendapatan, sedangkan kebutuhan hidup harus terus berjalan. Anak-anak butuh makan, seisi rumah butuh makan, dan kita butuh biaya operasional kehidupan dalam keseharian. Nah saudara, situasi seperti ini apakah membuat kita harus menyerah? Atau kita tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan, Dia sudah bangkit dan Dia hidup, Dia membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Mari kita saksikan kesaksian daripada saudari-saudari kita ini. Shalom, rekan-rekan dewasa muda. Saya Fianali. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, freelance model, YouTuber, food vlogger. Tapi karena virus corona, penghasilan saya jadi sangat berkurang. Saya berpikir gimana makan, gimana untuk melanjutkan hidup. Kami harus tetap di dalam rumah mengurus anak-anak. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Saya minta hikmat dan Tuhan membukakan hikmat untuk saya. Dia membuat saya melihat barang-barang kerajinan tangan yang ada di rumah. Dan saya melihat ada banyak stok kain saya yang tadinya saya beli hanya untuk buat baju-baju boneka untuk anak-anak. Kemudian saya berpikir, di masa kondisi kritis seperti ini, apa yang penting yang bisa saya buat? Tuhan berikan hikmat, saya buat masker kain. Saya terus belajar untuk buat masker kain yang terbaik dan bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati pekerjaan tangan saya ini, banyak yang order, puji Tuhan. Dan kita sama-sama terus berdoa agar Kota Palu dan Indonesia cepat dipulihkan dari virus corona. Oke, God bless you all. Shalom. Sejak pemerintah mengumumkan pandemik di Indonesia, keluarga saya mengalami dampak dari pandemik ini. Dari tanggal 23 Maret, saya dirumahkan oleh perusahaan tempat saya bekerja. Dan saat itu juga, pemerintah Kota Palu mengeluarkan surat untuk menutup semua tempat wisata di Kota Palu. Otomatis usaha penyewaan tenda dan alat camping kami harus ditutup untuk sementara waktu. Usaha suplai sayuran ke beberapa kafe juga kami tutup karena kafe itu tutup sementara waktu. Kami dan saya dan suami saya tetap berusaha bekerja dari rumah, dan saat ini kami berusaha dengan menjual masker non medis secara online, juga
sayuran secara online dan alat-alat hidroponik secara online. Berkat Tuhan selalu ada buat keluarga kami, dan semoga pandemi ini cepat dilalukan Tuhan. Dan saya juga berkata kepada suami saya, di saat seperti ini kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan, karena dengan bersyukur mujizat itu terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Luar biasa. Saudara diberkati dengan kesaksian tadi. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jadikan Dia Tuhan. Dan itulah yang akan membuat kita tidak akan pernah menyerah. Bahkan hidup ini jadi bergairah. Kenapa saudara? Karena ada tujuan yang pasti. Ada kepastian bersama dengan Dia. Terus bertindak, terus melangkah dalam kepastian. Jadi jangan saudara, walaupun di rumah aja, jangan saudara merasa, oh di rumah aja, jadi saya hanya di rumah aja, tanpa melakukan apapun juga. Ya, sambil menanti kapan masa pandemi ini selesai gitu ya. Mari saudara, kita hidup untuk Tuhan. Jadi segala waktu yang berjalan ini pun kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, kita bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan saya tidak percaya kecewa, stres, depresi, rasa terpuruk tidak akan pernah hinggap atau singgah pun tidak, saudara. Benar-benar kita dalam keseharian kita akan mengalami kuasa kebangkitannya. Kehidupan ini terus berjalan. Kita harus sebagai pemberi bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Kuasa kebangkitannya membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Seperti lagu, saya ingat ada satu lagu yang berkata begini, saudara. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara, pujian ini boleh memberkati kita sekalian. Ku tak akan menyerah. Kenapa? Karena kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang telah bangkit, Allah yang hidup, Allah yang terus membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Mari saudara-saudara dewasa mulai dikasih oleh Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada saat ini, jangan menyerah dengan situasi dan keadaan kondisi real yang sedang terjadi di depan kita dan yang sedang kita alami saat ini. Kenapa? Karena teringat lagi saya dengan satu pujian yang berkata, sebab Yesus hidup. Apa saudara? Ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar. Kenapa saudara? Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Perhatikan, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Pujian ini bukan hanya sekedar kita tahu kita menaikkan pujian ini, bukan hanya kita menyanyikan karena kita memperingati Paskah, tapi mari saudara naikkan pujian ini terus-menerus dalam kehidupan saudara. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Kalau saudara melihat latar belakang daripada pencipta lagu yang menciptakan lagu ini, luar biasa. Saudara bisa search itu di Google, dan sangat memberkati. Kita punya Allah yang hidup, dan Dialah tujuan hidup kita. Ada hari esok. Bagi saudara-saudara yang di rumah saat ini, rekan-rekan dewasa muda, mungkin saudara sempat mengalami merasa kecewa, mungkin tidak sampai kecewa, tapi saudara merasa ada suatu perubahan hidup yang drastis. Apalagi di rumah aja, itu membuat saudara seperti merasa orang yang dihukum. Saudara nggak perlu mengalami rasa seperti itu. Kita akan merasa at home. Kenapa? Situasi dan kondisi apapun, karena kita selalu bersama dengan Dia, dan kita tahu kita hidup untuk Dia. Jadi saudara, tidak akan pernah kita merasa dihukum selama kita di rumah. Rumah saudara kecil
kecil, rumah saudara besar, rumah saudara ber-AC dengan tidak ber-AC, dengan fasilitas yang lengkap ataupun yang tidak lengkap, saudara akan tetap rasa at home. Saudara akan merasa begitu nyamannya saudara di rumah. Apalagi di saat Tuhan membawa kita kepada dua kualitas itu, yaitu kualitas waktu untuk Tuhan, kualitas waktu untuk keluarga. Saudara belum walaupun kita belum ke sorga, sepertinya memang benar, seperti lagu Tempo dulu saya ingat waktu saya masih kecil, ya kan? Itu lagu berkata begini, suasana sorga turunlah, suasana sorga turunlah. Jadi saudara, suasana sorga bukan hanya kita nikmati di sorga, tapi suasana sorga dalam keadaan seperti ini bagi orang-orang dunia, ini keadaan yang memprihatinkan, keadaan yang penuh penderitaan, keadaan yang membuat kita kecewa, depresi, stres, dan membuat kita merasa terpuruk. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, situasi saat ini justru membuat kita mengalami suasana sorga. Walaupun kita belum bersama-sama dengan Dia di kerajaan sorga nanti, tapi suasana sorga itu ada di hati kita. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, justru saya dan saudara mengalami betapa luar biasanya kalau kita punya Yesus dan kita hidup bersama dengan Dia dan kita hidup untuk Dia. Nah saudara, ini tidak akan didapatkan dimanapun. Walaupun saudara punya uang, tidak akan saudara dapatkan dimanapun. Situasi seperti ini saudara mau kemana? Apa yang saudara mau beli? Apa yang saudara bisa dapatkan dari keuangan saudara? Tapi jika ada Yesus, Dia Tuhan, Dia sudah bangkit, Dia hidup, Dia berkemenangan, dan Dia terus membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Mari, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, alami kuasa kebangkitan Kristus, sehingga situasi dan kondisi apapun akan tetap membawa saya dan saudara terus hidup berkemenangan dan dalam kepastian. Kuasa kebangkitan Kristus membawa kita kepada kemenangan dan kepastian. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, pada saat malam hari ini, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, baik hamba-Mu yang berdiri di hadapan-Mu, baik saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing saat ini Tuhan, kami percaya Engkau bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami, dan tidak pernah Engkau melepaskan tangan kami, bahkan terus menuntun tangan kami dan langkah kami Tuhan, untuk kami boleh tetap kuat bersama dengan Engkau, dan kami boleh terus berkemenangan bersama dengan Engkau, karena kuasa kebangkitan-Mu telah membawa kami kepada kemenangan dan kepastian. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Biarlah Allah Roh Kudus, Engkau terus memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dan Engkau terus mengingatkan kami di saat Tuhan roh jahat dalam bentuk apapun yang berusaha menggoyahkan iman kami. Di saat itulah Roh Kudus Engkau mengingatkan kami untuk terus kami boleh berjalan di dalam kehendak-Mu, dan kami boleh berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan, karena Engkaulah yang selalu menopang kami, menguatkan kami, dan tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Kuasa kebangkitan-Mu akan terus kami alami, dan akan terus kami bawa dalam sepanjang perjalanan hidup kami, karena kami mau terus berkemenangan bersama dengan Engkau, sampai pada akhirnya Tuhan, kami juga boleh bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau menghiburkan saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini dalam keadaan mungkin sempat bersedih. Engkau hiburkan, Engkau kuatkan untuk setiap kami saat ini Tuhan, boleh bersama-sama bangkit, dan kami selalu berada di atas situasi dan kondisi apapun. Kondisi real yang ada tidak akan menggoyahkan iman kami. Kondisi real yang ada tidak akan merampas damai sejahtera kami. Kami terus bersuka cita bersama dengan Engkau, karena kami tahu Tuhan ada kepastian bersama dengan Engkau, dan kami akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah berulang tahun, khususnya Tuhan dalam beberapa waktu ini, kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami Tuhan, baik itu saudara kami Aryani Sumbagawe, Cynthia Suwijaya, Yeyen Andriani, Fando Maliki, Emi Apriani, Freddy Iswanto, Nima De Artini, Leo Chandra, Resta Kasengserang, Evi, dan Grina. Mari Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami ini Tuhan. Biarlah dengan bertambahnya usia 1 tahun, anugerah berupa waktu yang Kau berikan dalam kehidupan mereka,
Boleh membawa mereka Tuhan untuk semakin mengenal Engkau, semakin hidup mengandalkan Tuhan, dan semakin memiliki pengalaman iman bersama dengan Engkau, menaruh pengharapannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati saudara-saudara kami ini Tuhan, berkati tubuh jiwanya diberkati dalam nama Yesus, dan apa yang dikerjakan Kau buat berhasil senantiasa dalam nama Yesus. Pakai kehidupannya Tuhan untuk terus menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Engkau Allah yang baik. Dan saat ini Tuhan, kami mengakhiri ibadah online pada saat malam hari ini. Tapi kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau terus beracara dalam hidup kami, menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, di saat kami memiliki roh yang menyala-nyala saat ini Tuhan, Engkau akan terus memberikan visi-visi-Mu kepada kami untuk boleh menjalani hari-hari ini bersama dengan Engkau, dan kami boleh terus berkemenangan. Kiranya Kau memberkati kami semua Tuhan, dengan berkat kesehatan, berkat finansial. Di saat Kau memberkati finansial kami, ada banyak hal yang kami bisa lakukan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus-Nya ada menyertai kita sekalian, memberikan hati yang bijaksana, memberikan roh yang terus menyala-nyala untuk terus hidup untuk Tuhan, dan memberikan kita senantiasa hidup berkemenangan dan membuat berhasil akan apapun yang kita kerjakan mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.